Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sudah melewati tahun 2025. Begitu banyak suka duka dan cinta kasih dan anugerah Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam tahun 2025 yang lalu. Dan saat ini kita bersyukur kita boleh menapaki hari yang baru, tahun yang baru di tahun 2026 ini. Dan biarlah Tuhan juga tetap memberikan kepada kita, menolong kita untuk tetap terus beriman dan pengharapan dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih dan anugerah pemeliharaan Tuhan yang boleh kami lewati di tahun 2025 yang lalu. Dan saat ini Bapa, kami memasuki tahun yang baru. Biarlah tahun yang akan kami jalani ini, biarlah kami tetap terus berpengharapan dalam Tuhan. Dan tetap terus mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di tahun yang akan kami lewati nanti. Dan saat ini Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan, penolong, dan penuntun dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia diberi judul Ditebus oleh Darah Kristus. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 yang demikian firman-Nya. Sebab di dalam Dia, kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang masih membawa beban masa lalu, rasa bersalah dan kegagalan yang terus menghantui kehidupannya. Namun Rasul Paulus memperkenalkan kabar pembebasan yang sejati. Kita diajak untuk melihat karya Kristus yang menebus dan memulihkan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Kata penebusan berarti adanya pembebasan dari ikatan dosa dan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Tetapi tidak kita tanggung karena semata-mata itu pengorbanan Kristus di kayu salib. Darah Kristus menghapuskan dosa bukan hanya sebagai sebuah konsep teologis, tetapi sebagai realita yang memulihkan. Ia melepaskan kita dari rasa bersalah yang menghantui, dari kegagalan yang memukul, dan dari belenggu yang sering membuat kita tidak berdaya. Kita bukan lagi tawanan masa lalu, sebab darah Kristus telah membayar lunas semuanya. Rasul Paulus menambahkan bahwa penebusan terjadi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah bukan sedikit atau terbatas. Ia melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan rohani kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga berada di luar jangkauan kasih Kristus. Ia tidak hanya membebaskan, tetapi juga memperbarui hidup kita setiap hari. Kita telah ditebus untuk hidup dalam kebenaran. Kita bukan lagi dikuasai oleh dosa, tetapi diundang untuk berjalan dalam kebebasan. Penebusan Kristus mengubah identitas, tujuan, dan arah hidup kita. Karena itu, jangan biarkan rasa bersalah atau kegagalan masa lalu menghalangi kita. Kristus sudah menebus semuanya. Saat Dia berkata, sudah selesai. Itu berarti hidup kita memiliki awal yang baru, yaitu di dalam kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Melalui penebusan Kristus, Allah menyatakan kasih karunia-Nya yang melimpah dan membuka rahasia kehendak-Nya. Di dalam Kristus, seluruh hidup menemukan arah dan pemulihan. Melalui kasih karunia Allah, kita memiliki arah hidup
di tahun yang baru ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena di dalam Tuhan Yesus Kristuslah kami mendapatkan arah, petunjuk, pedoman di dalam kami melangkah di tahun yang baru 2026 ini. Tuhan yang akan memberkati dan memimpin kami semua dengan segala hal yang terjadi. Kami percaya segala sesuatunya ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam penguasaan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggentarkan kami, menggelisahkan kami, mengkhawatirkan kami, karena kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus, pencipta dari seluruh dunia ini, alam semesta ini, dan juga pemegang masa depan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali memberikan pengharapan dan juga penghiburan kekuatan bagi kami. Kiranya firman Tuhan itu terus memberkati kami dan juga berbicara secara pribadi sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing dalam kami menjalani tahun yang baru 2026 ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hari ini dan seluruh aktivitas kami. Mohon Tuhan memimpin, menyertai, memberikan sehat, kuat, semangat, sukacita, dan juga terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pemikiran kami, melalui perkataan kami, dan juga tindakan kami dalam kehidupan sehari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.